Halo, selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, masih struktur tumbuhan yang kita mau lihat. Kesempatan ini kita akan melihat ada beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi tumbuhan. Kali ini kita akan melihat beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan setelah diteliti atau diperhatikan. Yang pertama kita mau lihat panel surya atau biasa disebut dengan solar cell. Panel surya atau solar cell ini banyak sekali dikembangkan sekarang ini, utamanya pada era sekarang ini di daerah-daerah Papua ini banyak dikembangkan sebagai sumber tenaga listrik. Nah, sebenarnya dari mana pertama-tama ini sehingga bisa dikembangkan? Nah, apa kaitannya dengan teknologi? Apa kaitannya dengan struktur jaringan pada tumbuhan? Sehingga salah satu teknologi yang terinspirasi yang kita mau lihat sekarang ini dari jaringan atau struktur jaringan tumbuhan adalah panel surya. Nah, panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Jadi ada panelnya dipasang, kemudian sinar matahari dikumpulkan dan itu bisa diubah dari energi panas matahari diubah menjadi energi listrik. Paling populer di masyarakat ini adalah listrik tenaga surya. Nah, sebenarnya ini ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Jadi sistem kerjanya seperti ini. Tetapi ada suatu peristiwa atau proses pada tumbuhan yang menginspirasi dari diciptakannya panel surya ini. Bagaimana bisa menyimpan energi matahari? Itu terinspirasi pertama kali dari sistem fotosintesis pada daun. Nah, perhatikan ini, panel surya diciptakan karena terinspirasi dari proses fotosintesis. Perhatikan langkah-langkah ini. Kalau saya gambarkan, ini adalah bagian dalam daun yang berperan ketika fotosintesis terjadi. Kloroplas ya, atau zat hijau daun. Ini susunannya seperti ini pada lapisan mesofil. Nah, ketika matahari kloroplas mendapatkan cahaya matahari ini, maka dengan bantuan beberapa senyawa lain, CO2 dari udara, oksigen, air dari dalam tanah, itu dengan bantuan matahari dan klorofil itu akan terjadi reaksi kimia yang terjadi di dalam mesofil daun, jaringan palisade. Kemudian dalam rangkaian proses ini ternyata ada transfer energi di sini yang pada akhirnya nanti disimpan, energi ini disimpan dalam bentuk energi kimia. Nah, ini yang menginspirasi bahwa ternyata energi matahari itu bisa diubah, disimpan dalam bentuk itu nanti digunakan menjadi energi listrik. Jadi mula-mula terinspirasi dari proses fotosintesis ini ketika dicermati bahwa ternyata energi surya bisa diciptakan yang bersumber dari matahari itu bisa disimpan dalam bentuk energi yang lain. Maka terciptalah satu alat teknologi tadi yang disebut dengan panel surya atau listrik tenaga surya. Berikutnya yang kita mau lihat solar EV. Istilah solar EV ini sebenarnya berasal dari suatu jenis tumbuhan yang disebut dengan bunga EV. Bunga EV ini merupakan tumbuhan yang banyak hidup di daerah Eropa. Bagaimana ciri-cirinya dari bunga EV? Tumbuhan ini atau tumbuhan EV ini merambat di dinding bangunan. Jadi merupakan tumbuhan merambat dan suka merambat di dinding bangunan. Kemudian mendapatkan sinar matahari yang diperlukan untuk fotosintesis. Nah, yang paling bagus dari tumbuhan ini
semua permukaan daunnya ketika cahaya matahari itu mulai bersinar, dia semuanya menghadap, memposisikan diri sehingga menghadap ke matahari. Jadi dia menerima 100% cahaya matahari. Jadi kalau matahari dari timur itu walaupun daunnya seperti ini, maka dia akan perlahan-lahan menghadap ke matahari untuk menangkap cahaya. Nah, ini bagusnya dari tumbuhan ini. Nah, karena dia punya cara seperti ini, maka tumbuhan EV ini menginspirasi solar EV. Sehingga di daerah Eropa, di benua Eropa itu banyak rumah yang pada dindingnya itu dirancang energi listriknya seperti solar EV, sehingga dia mampu menangkap cahaya matahari yang digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, itu yang menjadi inspirasi dari situ. Nah, pola daun tumbuhan EV dan tumbuhan merambat lainnya selalu permukaannya ini menghadap ke matahari sehingga mampu menyimpan. Nah, ada gambar 2 yang saya sampaikan di ini. Ini semua gambar dari luar. Nah, tumbuhan ini nanti kalau matahari terbit, maka dia semua akan memposisikan dirinya daunnya menghadap ke matahari untuk menerima cahaya matahari 100%. Nah, ini yang disimpan nanti dan akan digunakan oleh bangunan ini sebagai sumber energi listrik. Itu bagian tumbuhan yang kita lihat. Yang pertama tadi proses fotosintesis, kemudian tumbuhan EV yang menginspirasi solar EV. Demikian pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi pada kesempatan berikutnya.